Ya, halo, perkenalkan saya Devin Muneriansyah. Saya selaku ketua dari kelompok 2 3D Animation. Di sini saya akan membuka presentasi pada kali ini. Ya, mungkin langsung saja pada materi yang pertama, yaitu perkenalan. Yang pertama, ada saya sendiri sebagai ketua. Job desk saya yaitu sebagai pembuat naskah dan pencetus ide-ide dalam cerita. Lalu sebagai animator yang mengerjakan beberapa scene dalam animasi, mengatur lighting atau pencahayaan dalam layout animasi, serta sebagai editor. Selanjutnya ada Gregorius Dimas Bim Saputro. Job desk-nya itu membantu pengembangan cerita, layout tempat dan pencarian aset, membuat beberapa scene animasi, membantu pembuatan presentasi. Selanjutnya ada Sigit Mustafa. Job desk-nya itu membantu pengembangan cerita, membuat beberapa scene animasi, membantu dalam pembuatan storyboard, serta membantu pembuatan presentasi. Lalu yang keempat ada Gabriel Ayu Kartikaning Dewi. Job desk-nya sebagai membantu pengembangan cerita, pemilihan karakter, pembuatan storyboard, membuat beberapa scene animasi, serta membantu pembuatan presentasi. Yang terakhir ada Arga Silaban, yaitu membantu dalam doa. Identifikasi masalah. Pada proyek ini, kami sudah mengidentifikasikan masalah apa saja yang terjadi ketika mengerjakan proyek ini. 1. Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, apakah pembuatan media kreatif sebagai himbauan akan berpengaruh pada pentingnya menjaga lingkungan? Yang ketiga, bagaimana pembuatan video animasi yang menghibur juga edukatif dan memungkinkan memiliki banyak view. Dalam ketiga permasalahan tersebut, masalah utamanya adalah bagaimana cara menghimbau masyarakat, khususnya anak-anak, akan kesadaran kebersihan lingkungan melalui video animasi 3D yang edukatif dan juga berkesan. Sekarang kita membicarakan target audience. Siapa sih target kita? Yang pastinya target kita adalah anak-anak dan remaja. Kisaran umur 5-18 tahun. Dengan geografis adalah di Indonesia ini, yaitu yang kita tinggali, negara yang kita tinggali. Psikografisnya adalah orang yang memiliki hobi atau ketertarikan kepada menonton film dan animasi. Solusi. Pada solusi ini, kita memberikan sebuah solusi pertama dengan membuat animasi himbauan social awareness tentang kesadaran di lingkungan yang memburuk kian harinya. Karena banyak setiap hari orang yang membuang sampah sembarangan, baik itu di pedesaan, perkotaan, maupun tempat umum lainnya seperti wisata dan sekolah. Kedua, membuat animasi yang berkesan sehingga dapat menarik view dengan menambahkan unsur komedi yang berkesan agar dapat dinikmati di berbagai kalangan seperti anak-anak, orang remaja, dan orang tua. Ketiga, membuat short animation dengan cerita yang menarik dan ilmu di dalamnya. Zaman sekarang banyak orang-orang yang lebih menikmati short video daripada video yang panjang. Seperti di YouTube dan Instagram, itu sudah banyak. Alur kerja dalam pembuatan animasi membutuhkan beberapa tahap. Seperti yang pertama, pembuatan cerita. Dalam pembuatan cerita, kita bisa mengambil berdasarkan kejadian nyata yang sudah pernah kita alami dan kita olah atau kita ubah menjadi cerita yang lebih menarik. Kedua adalah pembuatan storyboard, membuat rancangan visual dari naskah cerita yang telah kita buat agar mempermudah dalam pembuatan suatu adegan dan menentukan tipe shot yang akan kita buat nantinya. Ketiga adalah membuat layout, yaitu menyediakan aset dan latar tempat yang biasa terjadi di cerita nanti. Bisa diambil berupa pengalaman tempat kejadian nyata. Contoh seperti perkotaan. Dalam perkotaan itu terdapat gedung, rumah, jalan,
dan pepohonan. Berarti dalam layout nanti kita akan menambahkan unsur tersebut. Yang keempat adalah animation atau pembuatan animasi. Di tahap ini kita akan membuat animasi dengan software Maya dan dengan aset layout yang telah kita buat tadi, yang kita telah sediakan. Dan untuk pembuatan animasi seperti tipe shot dan adegan yang akan terjadi, kita bisa melihat dari storyboard yang telah kita buat tadi. Tahap kelima adalah rendering. Pada tahap rendering, animasi yang telah kita buat sedemikian rupa akan kita tambahkan pencahayaan dan akan kita ekspor atau kita render menjadi sebuah video. Tahap terakhir adalah tahap finishing atau editing. Dalam tahap editing, video animasi yang telah kita render tadi atau scene dari animasi yang telah kita render tadi akan kita jadikan satu dan akan kita tambahkan musik atau seperti sound effect untuk menambah kesan dalam animasi tersebut. Saya Gabriel, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demo solution. Demo solution sendiri mencakup beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, dengan dibuatnya animasi ini, maka akan dapat menarik perhatian anak-anak. Apalagi dengan menambahkan social awareness mengenai lingkungan di dalamnya, maka dapat meningkatkan kesadaran anak akan pentingnya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, dengan ditambahkannya unsur komedi, membuat suasana animasi yang kami buat menjadi lebih ceria dan humoris, sehingga pesan yang ingin kami sampaikan juga mudah diingat untuk anak-anak dan juga lebih berkesan. Yang ketiga, pembuatan short animation memungkinkan untuk memperoleh engagement yang tinggi, karena kelebihannya sendiri adalah dapat menyampaikan informasi yang jelas dan padat dalam waktu yang singkat. Kemudian berikut ini adalah next action kami. Yang pertama adalah research. Sering menonton karya animasi dari para animator yang sudah berpengalaman untuk meningkatkan sense kami di bidang animasi. Yang kedua adalah practice, meningkatkan skill dan juga penguasaan software animasi untuk dapat menghasilkan kualitas animasi yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah improvement, dengan membuat konten animasi dengan topik yang lebih beragam lagi, sebagai media hiburan dan juga media edukasi pada anak-anak dan pada remaja di era digital. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami semua pamit undur diri. Terima kasih.